Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke dalam pembelajaran fisika. Pada video kali ini saya akan memberikan penjelasan yang berkaitan dengan pembahasan soal kaitannya dengan hukum Newton. Oke, soal pertama. Sebuah balok memiliki massa 4 kg diletakkan di atas bidang atau lantai yang licin. Pada balok diberikan gaya sebesar 8 Newton seperti gambar. Kita disuruh menentukan percepatan gerak dari balok tersebut. Dalam menentukan atau dalam mengerjakan soal ini, kita tuliskan dulu hal-hal apa saja yang diketahui di dalam soal. Oke, diketahui massa balok yaitu adalah 4 kg, berarti dia sebagai massanya dia memiliki massa 4 kg. Kemudian dia diberikan gaya sebesar 8 Newton, berarti gaya itu adalah F. F-nya dia adalah 8 Newton. Kemudian tentukan percepatan gerak dari balok tersebut, berarti diketahuinya kita adalah menentukan nilai A-nya. Diketahuinya kita disuruh menentukan nilai A-nya. Oke, sebelum kita mengerjakan soal ini, kita lihat dulu pada gambar ini. Ini adalah sebuah balok diletakkan pada suatu bidang licin, dia memiliki gaya 8 Newton. Tetapi dia juga membentuk sudut, yaitu adalah sudut 60 derajat. 60 derajat ini. Kemudian balok ini karena dia diletakkan pada bidang yang licin, tentunya balok ini dia akan bergerak. Bergeraknya kemana bergeraknya? Dia bisa jadi ke sumbu X. Jika dia bergerak pada sumbu X, maka gaya yang bekerja adalah F kali cos theta. Sedangkan jika gaya yang bekerja adalah pada sumbu Y, maka nilainya adalah F kali sin theta, atau gaya yang bekerja adalah F kali sin theta. Ya, karena gaya yang bekerja adalah pada sumbu X, maka nilainya adalah F kali cos theta. Oke, kemudian kita menjawab yaitu karena balok ini ditempatkan pada bidang yang licin dan tentunya dia akan bergerak, maka hukum yang berlaku adalah hukum Newton yang kedua. Hukum Newton yang kedua yaitu adalah sigma F sama dengan M kali A. Sigma F atau jumlah gaya yang bekerja, di sini gaya yang bekerja adalah balok ini diprediksi akan bergerak ke arah sumbu X atau F kali cos theta. Karena dia bergeraknya pada bidang yang licin, tentunya dia tidak memiliki gaya gesek, sehingga gaya yang bekerja hanya adalah gaya F cos theta. Sehingga saya tuliskan jumlah gaya atau sigma F-nya adalah F kali cos theta sama dengan M kali A. Nilai F-nya itu adalah 8 kali cos theta. Cos theta-nya atau cos-nya adalah theta-nya adalah 60, maka di sini adalah cos 60 sama dengan M-nya atau massanya adalah 4 kg. Dikalikan A-nya kita cari. Sehingga saya tuliskan di sini adalah 8 kali cos 60 itu adalah setengah sama dengan 4 dikali dengan A. Kalau kita sederhanakan, kita coret, di sini nilainya adalah 4, maka nilai A-nya adalah 4/4 atau sama dengan 1 meter per second kuadrat. Ini adalah menentukan percepatan gerak pada soal yang pertama. Kita bahas soal kedua. Soal kedua, datar yang licin dengan kecepatan 4 meter per second. Setelah menempuh jarak 12 meter, kecepatannya menjadi 8 meter per second. Apakah gaya yang bekerja pada benda tersebut? Jadi kita tuliskan dulu, ketahui dia masanya adalah 5 kg. Berarti massa dia adalah 5 kg. Kemudian permukaan bidang datar yang licin dengan kecepatan 4 meter per second. Berarti kalau misalnya kita gambarkan, ini ada suatu bidang, kemudian di sini ada suatu massa pergerakan pertama itu menghasilkan kecepatan yaitu adalah 4 meter per second. Kemudian setelah menempuh jarak 12 meter, itu kan kecepatannya itu adalah 8 meter per second, gitu ya. Kemudian berarti ada namanya kecepatan awal atau V0, yaitu adalah 4 meter per second. Kemudian
jarak itu adalah SS-nya adalah 12 meter. Kemudian kecepatannya menjadi 8 meter per second. Berarti VT-nya atau kecepatan akhirnya dia adalah 8 meter per second. Kita disuruh menentukan berapa besaran gaya yang bekerja. Gaya itu adalah F. Ya. Oke. Berarti cara menjawabnya seperti ini. Karena benda ini sudah bergerak, ya kan, maka hukum yang berlaku adalah hukum Newton yang kedua, yaitu adalah sigma F sama dengan M kali A, gitu kan ya. Kemudian untuk menentukan sigma F ini masanya kita sudah diketahui, tapi A-nya kita belum diketahui, ya. Berarti kita disuruh menentukan nilai A-nya dulu. Dengan cara bagaimana? Dengan cara ini kan dia bergerak secara lurus, ya kan, bergerak secara lurus. Maka diingat bahwa ada yang namanya, atau kalian sudah mempelajari tentang GLBB atau gerak lurus berubah peraturan. Di dalam gerak lurus berubah peraturan itu ada yang namanya gerak lurus dipercepat peraturan dan ada gerak lurus diperlambat peraturan. Jika geraknya lurus dipercepat, itu artinya kecepatan dari kecepatan kondisi awal ke kondisi akhir itu dia semakin bertambah kecepatannya. Maka yang berlaku adalah gerak lurus dipercepat peraturan. Sedangkan jika kecepatan awal dengan kecepatan akhir itu dia lebih cepat pada kecepatan awal, maka dia berlaku yang namanya gerak lurus diperlambat peraturan, seperti itu. Maka dalam menentukan A, kira-kira dia menggunakan gerak lurus dipercepat peraturan. Rumus yang mana yang berlaku? Yang ini atau ini? Kalau misalnya di dalam soal ini ada V0, ada S, ada VT, maka kira-kira yang diberlaku rumusnya adalah yang ini. Gitu kan, karena kalau misalnya kita menggunakan yang ini, kita belum tahu nilai T-nya berapa. Gitu. Sehingga saya tuliskan di sini adalah VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2A kali S. VT-nya itu adalah 8, berarti 8 kuadrat sama dengan V0-nya adalah 4 kuadrat plus 2 kali A yang kita cari, S-nya itu adalah 2. S itu adalah jarak. Jarak itu adalah 12. Kemudian 8 kuadrat itu adalah 64. 4 kuadrat itu adalah 16. Plus 2 kali 12 yaitu adalah 24A. Kalau kita pindah ruas, 64 dikurangi 16 sama dengan 24A. 64 dikurangi 16 itu adalah 48 sama dengan 24A. Maka nilai A-nya yaitu 48 bagi 24. 48 bagi 24 yaitu adalah 2. Maka kecepatannya adalah 2 meter per second kuadrat. Gitu. Setelah kita tahu nilai A-nya, baru kita masukkan ke sini. Oke, sebelum itu kita harus tahu dulu sigma F atau jumlah gaya yang bekerja. Karena gaya yang bekerja adalah gaya yang sana saja, maka tidak ada gaya gesek. Kenapa? Karena dia juga hanya bergerak pada bidang datar yang licin, sehingga dia tidak memiliki gaya gesek. Maka nilainya adalah hanya F sama dengan M kali A. Nilai masanya adalah 5 kg, dikali A-nya dia adalah 2 meter per second kuadrat. Maka nilai F-nya yang bekerja adalah 10 Newton. Nah, seperti ini. Jadi, perlu diperhatikan dalam soal bahwa jika dia memiliki kecepatan awal dan kecepatan akhir, maka berlaku hukum yang namanya gerak lurus berubah peraturan. Jika semakin bertambah, maka gerak lurus dipercepat peraturan. Jika semakin berkurang nilai dari kondisi awal, maka berlaku hukum gerak lurus diperlambat peraturan. Oke, sekarang kita akan masuk soal yang ketiga. Pada soal yang ketiga, yaitu seperti ini. 3 balok kayu masing-masing memiliki massa 6 kg, 4 kg, dan 10 kg. Diikat dengan benang dan ditarik oleh gaya sebesar 50 Newton. Jika koefisien gesekan antara benda-benda tersebut dengan lantai adalah 0,1 dan percepatan gravitasi bumi adalah 10 meter per second kuadrat, tentukan berapa gaya yang bekerja pada tegangan tali antara balok pertama dan balok yang kedua. Oke, sekarang kita tulis dulu yang diketahui. Di sini diketahui bahwasanya massa balok yang pertama atau M1 itu sama dengan 6 kg. Pada massa balok yang kedua yaitu adalah 4 kg. Pada massa balok yang ketiga dia adalah 10 kg. Oke, kemudian dia diberikan gaya sebesar 50 Newton. Nilai F-nya yaitu adalah 50 Newton.
ya. Kemudian koefisien gesekan antara benda-benda tersebut dengan lain itu adalah 0,1. Koefisien gesekan itu adalah mu, ya. Mu-nya adalah mu k karena kondisinya dia adalah bergerak, ya, atau kinetis, maka 0,1. Percepatan gravitasi itu adalah G. G-nya adalah 10 meter per second kuadrat. Kita disuruh menentukan tegangan tali. Tegangan tali itu adalah T pada balok pertama dan balok kedua. Itu kira-kira berapa? Gitu. Oke, sebelum kita mengerjakan soal, kita lihat dulu gambar. Gambar ini ada 3 balok. Seperti yang diketahui bahwa balok yang pertama ini memiliki massa 6 kg. Balok yang kedua yaitu adalah 4 kg dan balok yang ketiga adalah 10 kg. Gaya yang bekerja adalah gaya yang arahnya ke sana, sehingga gesekannya di mana? Atau gaya geseknya di mana? Gaya geseknya berlawan arah dengan gaya yang diberikan. Berarti kalau gaya yang diberikan adalah gaya ke sana, maka gaya geseknya adalah gaya yang ke sana. Ini adalah ada yang namanya gaya gesek. Kemudian tegangan tali. Tegangan tali itu mana? Tegangan tali itu adalah ini. Jika tegangan tali pada tali yang sebelah sini itu adalah tegangan tali antara balok pertama dan kedua, maka dapat kita tuliskan bahwa di sini adalah T1, 2 atau tegangan tali pada balok pertama dan balok kedua. Kemudian jika tegangan tali atau tali yang sebelah sini, maka tegangan tali yang bekerja adalah tegangan tali kedua dan ketiga. Artinya tegangan tali pada balok kedua dan balok yang ketiga. Kemudian setelah kita mengamati soal ini, maka kita dapat menjawab, ya. Kita jawab bahwa karena dia bergerak, ya, karena dia sudah bergerak dan memiliki koefisien gesek, kan artinya dia benda tersebut sudah bergerak. Kalau sudah bergerak berarti hukum yang berlaku adalah hukum Newton yang kedua, ya, sigma F sama dengan M kali A. Kemudian setelah itu kita belum tahu nilai A-nya, ya kan. Sigma F-nya kita sudah tahu, ya. Sigma F-nya atau gaya yang bekerja ada gaya tegangan tali pertama yang kedua, karena yang ditanyakan adalah tegangan tali yang pertama dan kedua, serta gaya geseknya, ya, serta gaya geseknya. Kemudian, tapi kita belum tahu nilai A-nya. Oleh karena itu, kita cari dulu nilai A-nya, yaitu melalui rumus, yaitu nilai A itu sama dengan, bisa saya tuliskan, sigma F kali dibagi M, gitu kan, ya. Jumlah gaya yang bekerja di sini, gaya-gaya yang bekerja itu ada F, ya, ada F, kemudian dikurangi dengan FK, ya kan, ya. Gaya yang bekerja dikurangi dengan gaya geseknya dibagi masanya, karena ada masanya ada 3, berarti M1 plus M2 plus M3, gitu ya. Gayanya adalah 50 minus FK-nya. FK-nya berapa? FK-nya seperti yang kita tahu, rumus FK atau gaya geseknya itu adalah mu k kali gaya normal. Ya, gaya normal itu pada hukum Newton yang pertama, pada kondisinya dia adalah benda tersebut diam, maka mu k kali M1 plus M2 plus M3 kali G, gitu. Maka mu k-nya adalah 0,1, M1-nya dia adalah 6 ditambah 4 tambah 10 kali 10 dengan 0,1 dikali 6 tambah 4, 10, 10 tambah 10, 20, 20 kali 10 itu adalah 200, ya. 0,1 kali 20 itu adalah 20, itu kan, sehingga di sini 50 dikurangi 50 dikurangi 20 dibagi M1-nya 6 tambah 4 tambah 10. 50 dikurangi 20 itu adalah 30, dibagi 6 tambah 4, 10, 10 tambah 10, 20.
30 dibagi 20 adalah 1,5 meter per second kuadrat. Ya, jadi langkah pertama kita menentukan nilai A-nya dulu. Dari mana? Dari sigma F per M. Ya, dari hukum Newton yang kedua. Tapi sigma F yang di sini adalah sigma F untuk gaya yang bekerja pada keseluruhan, yaitu pada F dan pada FK. Gitu kan ya. Kemudian gaya Newton atau maaf, hukum gaya Newton ya, gaya Newton ini gaya normal. Jadi gaya normal ini adalah gaya yang bekerja sesuai pada benda-benda tersebut. Ya, kemudian kalau misalnya dia gaya beratnya adalah ke bawah, gaya normalnya adalah ke atas. Jika bendanya adalah posisi diam, maka gaya normal itu sama dengan gaya berat, sehingga rumusnya dapat berlaku seperti ini. Kemudian baru kita bisa menentukan gaya tegangan tali. Yang ditanyakan adalah tegangan tali ini. Nah, karena tegangan tali ini, maka dia searah dengan nilai gaya pada sistem, gaya pada sistemnya berarti bertanda positif. T12 dikurangi dengan FK-nya atau gaya geseknya sama dengan M kali A. T12 kita cari, nilai FK-nya tadi ketemunya dia adalah tegangan tali yang pertama ya, berarti FK pertama ini ya. Perhatikan seperti ini ya. FK sama dengan mu K kali gaya normal. Mu K-nya adalah 0,1 dikalikan, karena bergeser pada tali pertama dan kedua, berarti ada M1 plus M2 kali G, gitu ya. 0,1 6 ditambah 4 kali 10 ya. Kali 10 berarti sama dengan, ketemunya nanti adalah 6. Sehingga di sini adalah 6. Masanya adalah massa pada benda yang pertama. Ya, benda pertamanya dia adalah 6 kg dikali A-nya dia adalah 1,5. Maka T12 min 6 sama dengan 6 kali 1,5 berarti kan 6 3/2 ya. 6 kali 3/2, 1,5 itu kan 3/2, berarti T12 min 6 sama dengan, kalau kita coret di sini 3 ketemunya 9, maka T12 adalah 9 plus 6 sama dengan 15 Newton. Berarti gaya yang bekerja pada benda pertama dan benda kedua, atau tegangan tali pada pertama dan kedua adalah 15 Newton. Jadi kita harus tahu dulu nilai A-nya. Diperoleh dari mana? Diperoleh dari mencari pada seluruh sistem ini. Pada seluruh sistem ini, itu yang ini. Kemudian setelah itu FK-nya adalah FK yang berlaku juga FK untuk massa benda yang ketiganya. Setelah itu kita baru cari nilai FK-nya pada benda yang pertama dan kedua. Kemudian massa yang digunakan adalah massa pada balok yang pertama. Ya, karena yang bergerak itu adalah nantinya yang pertama adalah yang ini. Jadi ketemunya adalah 15 Newton. Seperti itu. Oke, sekarang kita akan membahas soal yang keempat. Di dalam soal yang keempat ini terdapat dua benda R dan S ditumpuk seperti pada gambar. Benda R memiliki massa 40 kg, sedangkan benda S bermassa 30 kg. Salah satu sisinya diikat dengan tali pada tembok. Koefisien gesek antara balok R dengan lantai adalah sebesar 0,6, sedangkan koefisien gesek antara balok R dengan S sebesar 0,2. Kira-kira berapa besar gaya minimal yang diperlukan untuk menggesek balok S? Oke, berarti kita tulis dulu diketahui. Sebentar, saya mau mengganti warna, menggunakan warna biru saja. Oke, seperti ini. Berarti diketahui di sini dia diketahui massa R, berarti massa benda R yaitu sama dengan 40 kg. Kemudian massa benda S sama dengan 30 kg. Kemudian sisinya diikat dengan tali. Koefisien gesek balok R dan lantai, berarti koefisien gesek benda R yaitu adalah 0,6.
Sedangkan koefisien gesek antara balok R dengan S sebesar 0,2. Berarti koefisien gerak benda S dengan R yaitu adalah 0,2. Kita disuruh menentukan gaya yang bekerja atau gaya minimal yang bekerja pada balok S atau F-nya itu berapa, gitu kan. Oke, kita amati dulu pada gambar. Pada gambar ini, itu kan ini ada suatu tembok, ya kan. Kemudian ini adalah balok R, di mana balok R ini masanya adalah 40 kg. Kemudian di sini adalah dia 30 kg. Posisinya benda S ini kan diikat dengan suatu tali, gitu kan ya. Karena diikat dengan suatu tali, artinya benda S ini diam kondisinya, ya kan. Tetapi benda R masih bisa bergerak, gayanya arahnya kemana? Gayanya arah ke sini, ya, sehingga di sini ada gayanya. Kemudian karena kalau jika dia bergerak ke arah sini, maka gaya geseknya itu adalah ke sini. Gaya gesek antara benda R dengan lantai adalah sini, sehingga di sini adalah FR-nya. Kalau misalnya ini tarik, karena posisi S-nya berada di R, ini kan bergerak, gerak ini juga arahnya ke sana. Itu sehingga di sini adalah FSR. Itu. Suatu benda itu memiliki gaya berat dan gaya normal. Gaya berat itu selalu pusatnya ada di bumi, maka gaya di sini adalah ada gaya berat, ya, ada W. Di sini juga ada gaya berat, itu adalah W, gitu. Sedangkan gaya normalnya tegak lurus. Kalau posisi bedanya dari sini, berarti di sini ada si N-nya, karena dia tegak lurus. Di sini juga ada si N-nya, ya kan? Karena dia tegak lurus. Nah, ini. Kemudian berarti untuk menentukan nilai atau gaya yang diperlukan untuk menggesek balok S, di mana balok S ini yang adalah semula-mula diam, ya, diam. Tapi kalau misalnya dia diberi gaya oleh si R, maka dia akan bergerak. Maka hukum Newton yang berlaku adalah hukum Newton yang pertama, itu adalah sigma F sama dengan 0, gitu. Kemudian dalam menentukan jumlah gaya, gitu kan ya, di sini ada gaya berat, ada gaya normal, ada F, ada FR. Maka kita harus tahu dulu gaya berat dari masing-masing benda. Berarti kita harus tahu dulu gaya berat dari si R-nya, yaitu adalah massa dari benda R dikalikan gravitasi. Massanya dia adalah 40. Gravitasinya kalau kita tidak diketahui, kita anggap 10 meter per second kuadrat. Berarti sama dengan ketemunya adalah 400 Newton. Itu kan ya. Kemudian pada gaya berat benda S, yaitu massa pada benda S dikalikan gravitasi. Massanya dia adalah 30 kg dikalikan dengan percepatan gravitasi bumi, yaitu 10 meter per second kuadrat sama dengan 300 Newton. Setelah kita cari gaya beratnya, kita cari gaya normalnya. Gaya normal pada benda R, karena benda R di sini dia ditempatkan satu benda S di atasnya, maka gaya berat untuk benda R itu gaya normal pada benda R itu adalah gaya berat pada benda R ditambah dengan gaya berat pada benda S, sehingga 400 tambah 300 ketemunya sama dengan 700 Newton. Kalau gaya normal pada benda S itu sama dengan gaya pada benda S-nya, atau gaya berat pada benda S-nya, berarti sama dengan berapa? Sama dengan 300 Newton. Ya, jadi karena benda S-nya dia posisinya adalah diam di benda R, gitu kan ya. Kemudian kita cari nilai F R-nya atau gaya gesek dari benda R itu sama dengan mu dikalikan gaya normal. Mu-nya dia adalah 0,6. Gaya normal pada benda R-nya adalah 700. Sehingga ketemunya dia adalah 420 Newton. Kemudian gaya gesek pada benda S dengan R adalah mu dikalikan gaya normal. Mu-nya adalah 0,2, ya, dikalikan dengan 300, ya, karena yang bergesek adalah si I-nya saja, ya, sehingga ketemunya dia adalah 60 Newton. Setelah itu kita masukkan jumlah gayanya. Gaya apa saja yang bekerja? Ada gaya si F, dan nanti gaya yang bekerja adalah gaya si F dan gaya geseknya ini, sehingga F sama dengan F min FR dikurangi FSR.
sama dengan 0. Gitu. Kenapa F? Kan F itu adalah gaya pada R. S ini bisa bergerak ya atau bisa bergeser jika berasal dari gaya R, sehingga gaya yang dibutuhkan adalah si F-nya ini berapa gitu. Sehingga F-nya sama dengan F minus FR-nya adalah 420 ya, minus FSR-nya adalah 60 sama dengan 0. F 420 min 60 min 480 sama dengan 0. Sehingga nilai F-nya itu adalah 480 Newton. Ini adalah gaya minimal yang bekerja atau minimal yang diperlukan untuk menggeser balok S. Jadi balok S ini bisa bekerja jika gaya pada R ini yang diberikan. Sehingga yang dicari adalah gaya pada R yang ini. Gitu. Nah, untuk gaya bergerak berarti ada gaya geser dari si R dan gaya gesernya dari si SR ini juga. Ingat, kalau dia arahnya sistemnya ke sana berarti jika berlawanan dengan sistem bernanda negatif. Seperti itu. Oke, kita membahas soal yang kelima. Soal yang kelima adalah sebuah balok kayu meluncur di atas bidang miring yang licin seperti pada gambar. Jika percepatan gravitasi bumi 10 meter per second kuadrat, kira-kira berapakah percepatan balok kayu tersebut? Berarti kita tulis dulu yang diketahui. Di sini diketahui bahwa gravitasi bumi, percepatan gravitasi bumi adalah G-nya 10 meter per second kuadrat. Kemudian ada 30 derajat, ini apanya? Ini adalah tetanya, yaitu adalah 30 derajat. Kita disuruh menentukan percepatan adalah A-nya. Nah, untuk menentukan nilai A itu ada G kali sin theta. Dari mana bisa jadi G kali sin theta? Oke, kita dulu amati gambar. Kalau ini nanti kan dia meluncur itu arahnya kemana? Meluncur nanti arahnya dia ke sana, ya kan? Berarti nanti percepatannya adalah arahnya ke sana. Sedangkan satu benda itu memiliki gaya berat dan gaya normal. Gaya beratnya dia selalu pusatnya ke bumi, berarti di sini ada W-nya. Sedangkan gaya normalnya dia tegak lurus dengan bidangnya, ya. Berarti N-nya ada di sini. Di dalam suatu bidang yang seperti ini dia memiliki atau dia bergerak pada sumbu X dan sumbu Y, di mana sumbu Y-nya adalah setara dengan gaya normalnya, sedangkan sumbu X-nya adalah ke sana, gitu kan ya. Nah, sedangkan jika gaya beratnya di sini, gaya berat dengan sumbu Y terbentuk sudut di sini. Nah, di sini namanya apa? Di sini adalah dia W cos theta karena dia mendekati sudut, sedangkan kalau jika menjauhi sudut adalah W kali sin theta gitu. Sedangkan percepatannya dia kan arahnya ke sana, sehingga gaya yang bekerja adalah gaya yang arahnya ke sana, itu adalah W kali sin theta gitu. Nah, masanya kita anggap dia adalah 1 gitu kan ya, sehingga mengerjakan ini G-nya adalah sama dengan 10 kali sin 30 gitu kan. Nah, kemudian berarti 10 kali sin 30 itu adalah setengah, maka 10 kali setengah itu adalah 5 meter per second kuadrat. Jadi seperti itu ya. A-nya itu kenapa menggunakan sin, karena yang atau nanti arahnya itu dia sejajar dengan sumbu X. Sumbu X adalah W kali sin theta gitu. Berlaku rumus seperti ini. Oke, sekarang soal yang ke-6. Soal yang ke-6 itu ada 2 buah balok kayu bermasa M1 3 kg dan masa yang kedua adalah 2 kg. Dihubungkan dengan seutas tali yang melalui sebuah katrol. Balok kayu bermasa M1 diletakkan di atas meja, sedangkan balok kayu bermasa M2 digantung pada tali seperti pada gambar. Jika koefisien Gc antara masa balok M1 dengan alasnya adalah 0,16, tentukan percepatan kedua benda tersebut. Berarti kita disuruh menentukan percepatan. Kita tulis dulu yang diketahui. Oke, diketahui masa balok pertama adalah 3 kg, sedangkan masa balok yang kedua adalah 2 kg. Oke, kemudian koefisien gesek. Koefisien gesek yaitu adalah mu
MUK-nya adalah 0,16 gitu ya. Oke, kemudian kita disuruh menentukan percepatan atau nilai A-nya berapa, gitu kan ya. Oke, kita amati dulu pada gambar. Di sini ada gambar. Massa pertama ini adalah 3 kg. Massa yang kedua sini adalah 2 kg. Gitu. Nah, berarti percepatannya arahnya kemana? Percepatannya ada yang arahnya ke sana. Karena ini kan lateral, otomatis dia bergeraknya ke sana. Ini ada A, di sini juga ada A. Gitu kan ya. Di sini ada tegangan tali atau gaya tegangan tali, itu gaya tegangan tali pertama, ini adalah gaya tegangan tali yang kedua. Jadi katakan dia muter ya, ini arahnya ke sana, ini turun, ini ke atas. Maka gaya tegangan talinya adalah itu. Kemudian dalam menentukan suatu benda yang dikatrol ini, seperti yang sudah kita pelajari, suatu benda itu memiliki gaya berat dan gaya normal. Di sini ada gaya beratnya, ya. Kemudian di sini juga ada gaya normal yang tegak lurus dengan bidangnya. Sama, di sini juga punya gaya normal, gaya berat, tapi dia tidak memiliki gaya normal. Karena apa? Karena dia tidak menyentuh pada suatu bidang, sehingga hanya pada gaya beratnya saja. Sehingga rumus atau hukum yang berlaku pada soal ini yaitu adalah hukum Newton yang kedua, itu jumlah F sama dengan M kali A, ya. Sigma F atau jumlah gaya yang bekerja di sini ada gaya apa saja? Di sini gayanya ada gaya dari benda yang kedua, ya kan ya. Kalau misalnya dia memiliki massa di sini, gayanya adalah yang turun, dan ada gaya geseknya, ya. Ini ada gaya geseknya, yaitu adalah FK-nya. Kalau arahnya ke sana berarti gaya geseknya ke sana. Berarti W2 dikurangi dengan FK sama dengan M kali A. W2 atau gaya berat yang kedua, gaya berat itu adalah massa benda kedua dikalikan gravitasi dikurangi FK. FK adalah MUK kali N sama dengan M kali A, ya. Massa yang kedua adalah 2 kg. Gravitasinya berapa? Kalau tidak diketahui dianggap 10. MUK-nya adalah 0,16 dikali N-nya. N-nya berapa? N-nya karena gaya geseknya adalah gesek pada benda yang ketiga, ya. Seperti yang kita tahu, gaya normal itu adalah sama dengan gaya berat jika kondisinya adalah semula-mula diam. Maka gaya normal itu sama dengan G kali M. G-nya adalah 10, massanya adalah 3, sehingga sama dengan 30 Newton. Berarti di sini adalah 30 Newton dikali, ya, sama dengan massanya. Massanya adalah massa dari kedua benda, yaitu M1 plus M2 kali A. 20 dikurangi 0,16 kali 30 sama dengan massa pertama tambah massa kedua. Massa pertamanya adalah 3, massa keduanya adalah 2. Kalikan A, kalian dicari A-nya. Berarti nanti akan ketemu nilai A-nya adalah sama dengan 3 meter per second kuadrat. Gaya tegangan talinya bagaimana? Gaya tegangan talinya karena tidak diketahui berarti tidak dilibatkan di dalam jumlah gaya yang bekerja. Jadi hanya pada gaya berat dan gaya geseknya saja, gitu. Ya, seperti itu. Sekian pembahasan soal pada video kali ini. Sampai ketemu pada video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.